Di video kali ini saya akan membahas tentang ada casting yang menerima pemain berdasarkan follower media sosialnya atau dalam hal ini follower Instagramnya. Kok bisa begitu? Nah, kita mulai videonya sekarang. Satu, pertanyaannya biasanya apakah seorang aktor dan aktris itu kalau mau keterima harus ganteng dan cantik? Saya sudah menjawab, bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari kebutuhan filmnya, itu konsep idealnya. Tetapi ada realita yang terjadi dalam dunia industri film, yaitu bahwa aktor yang ganteng atau aktris yang cantik itu mendatangkan penonton. Nah, oleh karena itu, maka ketika aktor dan aktris ganteng dan cantik ini masuk ke dalam sebuah film, dan orang-orang pada suka, misalnya kamu menonton sebuah film dan nonton filmnya akan pasti suka ketika aktor dan aktrisnya ganteng, pemain utamanya, idolanya ini, wah, gitu kan, heboh, sehingga itu menimbulkan euforia, menimbulkan penonton yang berjibun datang ke bioskop atau nonton di OTT. OTT itu semacam Netflix dan sebagainya, gitu ya. WeTV gitu. Nah, oleh karena itu maka aktor, aktris dan ganteng ini pasti kemudian akan digunakan lagi. Ini konsep industrinya. Nah, jadi begini. Jadi saya pernah menemukan sebuah kasus di dalam sebuah film. Nah, di film ini seorang sutradara dia sudah menemui calon pemain yang dia inginkan. Dia ini adalah pemain lokal. Ya, pemain lokal di sebuah daerah. Dia bertemu, sutradara sudah bertemu dengan pemain ini, sudah ngobrol masalah kreatif, masalah karakter dan sebagainya, harapan-harapan dari sutradaranya sudah diobrolkan semua. Nah, kemudian pada saat itu sedang ada proses dealing atau proses deal honor antara si aktor ini dengan talent koordinator dan juga produsernya. Sedang WA gitu ya tentang penonton. Nah, tiba-tiba belum sampai deal, belum sampai setuju, tiba-tiba pemain yang ini di-cancel. Nah, tentu saja menjadi bahan pertanyaan dari sutradara, kenapa di-cancel? Oh, saya menginginkan pemain ini. Usut punya usut, ternyata itu terjadi karena follower Instagramnya baru 100.000. Sementara si produser ini menuntut bahwa pemain yang akan memainkan tokoh ini itu harus followernya di atas 500.000. Apa alasannya kemudian follower itu harus di atas 500.000? Si produser ini bilang bahwa dua aktor dan aktris ini, yang cowok dan cewek ini, akan nanti dikontrak sampai dengan promosi. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai follower Instagram yang banyak, follower mungkin subscriber YouTube yang banyak, supaya saat mereka mengiklankan film ini, maka film ini kemungkinan akan ditonton lebih banyak orang dibanding ketika yang bermain adalah aktor yang mungkin followernya masih 100.000. Jadi itulah realitanya. Dalam dunia industri, mau nggak mau harus diakui bahwa produser film kita, walaupun tidak semuanya, itu rata-rata masih memperhitungkan jumlah follower media sosial dari aktor, terutama aktor utama ya, yang akan bermain di filmnya atau aktor supporting. Karena kemudian dia harus menyeimbangkan, produser ini harus menyeimbangkan antara idealisme sutradara dan penontonnya. Kenapa kemudian produser sangat peduli dengan penonton? Ya, karena dia harus mengembalikan modal. Kita tahu satu film itu bisa berbiaya cukup besar ya, film panjang misalnya, apalagi film bioskop sejarah itu bisa sampai puluhan miliar. Atau misalnya film drama itu bisa sampai 2-3 miliar misalnya. Nah, untuk mengembalikan modal saat syuting itu, maka kemudian dibutuhkan penonton yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu, untuk menggait penonton yang banyak, dibutuhkan aktor dan aktris yang ganteng satu, yang subscribernya banyak, yang follower Instagramnya banyak. Tapi teman-teman jangan patah semangat, tetaplah untuk mengejar cita-cita kamu menjadi aktor. Masih ada ruang yang lain, yaitu ruang idealis atau film-film pendek idealis atau film panjang idealis, di mana mereka tidak terlalu memperhitungkan follower Instagramnya, tetapi mereka masih bertahan dengan sikapnya bahwa yang penting adalah kecocokan dengan karakter dan juga
kekuatan atau kemampuan aktingnya.